Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Serlis Tambu G701181192 dari kelompok 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari uji toksisitas akut. Nah, uji toksisitas akut ini adalah salah satu uji praklinik yang penting. Nah, uji ini dirancang untuk menentukan efek toksik suatu senyawa yang akan terjadi dalam suatu waktu yang singkat setelah pemberiannya dalam takaran tertentu. Nah, di mana data kuantitatif yang diperoleh dari uji toksisitas akut ini itu adalah LD50 atau lethal dose 50 yang berdasarkan atas data D50, yaitu suatu senyawa dapat digolongkan sebagai bahan yang sangat toksis hingga bahan yang tidak toksis. Nah, sedangkan data kualitatif yang tidak toksis ini didapatkan diliputi oleh penampakan klinis, morfologis, dan mekanisme efek toksik. Trianis Tambu G701181193. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang digunakan serta cara kerja pada percobaan ini. Adapun alat yang digunakan pada percobaan ini yaitu pipet tetes, cawan porselin, corong pita, aluminium foil, beker gelas, tabung reaksi, timbangan analitik, dispo, serta sonde. Untuk bahannya ada ekstrak tanaman pepolo, aquades, etanol 96%, NaCl 2,5%, dan masker dan handphone. Untuk hewan uji yang digunakan yaitu tikus putih. Selanjutnya cara kerja pada percobaan ini yaitu pertama disiapkan alat dan bahan. Selanjutnya hewan uji diaklimatisasi pada ruang percobaan selama 7 hari. Dikelompokkan secara acak. Pada pemberian zat uji diberikan secara oral, sama seperti percobaan sebelumnya, di mana hewan uji dipegang di bagian leher belakang, terus diangkat kemudian dibalikkan dan bagian ekor dijepit di antara jari manis dan jari kelinci. Lalu pemberian obat atau zat uji melalui mulut menggunakan sonde yang dimasukkan sampai ke saluran pencernaan. Untuk hewan uji, sebelum kita melakukan perlakuan, kita harus puasakan terlebih dahulu, kurang lebih 16-18 jam. Setelah itu dilakukan pengamatan. Di sini kita melakukan pengamatan terlebih dahulu kepada hewan uji sebelum diberikan zat uji. Dan setelah diberikan zat uji, kita amati hewan uji pada menit ke 30, 60, 120, dan 240. Selanjutnya, pada pengamatan ini kita lakukan selama 14 hari, yang setiap satu harinya hewan uji ditimbang. Setelah dilakukan pengamatan selama 14 hari, tikus kembali dipuasakan, setelah itu dibedah. Setelah dibedah, setiap organ dalam tubuh tikus ini ditimbang. Saya Istenisa Fitri Kamia, Tambu G701181143. Jadi dalam percobaan kali ini kita menggunakan ekstrak tanaman daun pepolo atau Biscovia javanica. Tanaman ini memiliki efek anti leukemia, antimikroba, antiinflamasi, dan anti alergi, serta dapat mengobati luka bakar dan merangsang pertumbuhan rambut. Tanaman ini juga biasa digunakan untuk menghalau hama pada tanaman padi dan tanaman jagung. Makanya kita akan melakukan uji toksisitas ekstrak tanaman ini pada hewan uji yaitu tikus putih atau Rattus norvegicus. Saya Siti Anissa, Tambu G701181197. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan perlakuan dan fungsi dari sampel pada percobaan ini. Alasan perlakuan pada percobaan ini yaitu kenapa hewan uji harus diaklimatisasi, yaitu untuk menyeragamkan cara hidup dan makanan hewan uji tersebut. Kenapa hewan uji harus dipuasakan? Karena agar pada proses pengujian tidak terdapat makanan atau minuman di dalam saluran pencernaan sehingga mempercepat proses absorpsi. Terus kenapa dicatat parameter T0, 30, 60, 120, dan 240, yaitu untuk membandingkan efek toksik sebelum pemberian dan setelah pemberian zat uji. Terus alasan kenapa pengujian dilakukan selama 14 hari? Karena pada pengujian toksisitas memang dilakukan selama 14 hari. Terus
Terus alasan kenapa setelah 14 hari hewan uji dipuasakan sebelum dilakukan pembedahan, yaitu agar organ tubuh hewan uji dapat kembali netral. Terus fungsi dari sampel pada percobaan ini yaitu sampel yang akan digunakan yaitu ekstrak tanaman pelolo. Tanaman ini memiliki fungsi yaitu sebagai antiinflamasi, anti alergi, antibakteri, anti leukemia, dan memiliki fungsi lain yaitu untuk luka bakar dan mempercepat pertumbuhan